moderatornya, kemudian this way, ya itu. Dari kelima atau pentahelik ini, kelima-limanya sudah hadir di sini. Dan Agnes di sini mewakili dari pemerintah Kota Samarinda akan menjelaskan sejauh mana pemerintah Kota Samarinda ini memberi ruang bagi pariwisata dan ekonomi kreatif di kota ini. Sebelumnya saya tadi seperti yang dibacakan riwayat saya dari tahun 2017 itu di bidang pengembangan destinasi pariwisata. Kemudian dari tahun 2022 tahun ini, bulan Februari saya dipercayakan untuk menjadi kepala bidang di pengembangan ekonomi kreatif. Otomatis saya sudah merasakan dua-duanya, pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemudian dasar hukum dari menjalankan kedua mandat ini, itu tentu saja dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ya. Kemudian sudah ada kurang lebih 30 lebih peraturan yang diatur untuk mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif. Di Kota Samarinda sendiri, karena tahun 2022 itu baru menggabungkan lagi Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga, sehingga namanya menjadi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Jadi waktu pertama kali menyebutkannya itu tepuntal tepul lilit. Biasanya Dinas Pariwisata jadi Disporapar jadinya. Ya, kalau kita lagi buru-buru ngomong bisa salah sebut, bisa jadi Disporak-poranda. Tapi ya dengan segala keterbatasan kami di dinas, karena juga menyatukan kedua dinas ini juga terasa terburu-buru kemarin, sehingga di dalam renstra kami juga, ini juga sudah saya ceritakan, sudah saya curhatkan juga kepada Ibu Hetiba, bahwa kami di dinas ini sulit sekali bergerak, karena dasar hukumnya belum disusun dengan rapi, sehingga tahun ini otomatis di bidang Agnes, bidang pengembangan ekonomi kreatif, tidak bisa berbuat banyak, karena tidak bisa membuat program, karena programnya nggak muncul. Kemudian karena program nggak muncul, ya otomatis nggak bisa mengusulkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi kreatif. Sambil menunggu review dan revisi Renstra tahun 2023 kabarnya dari Bapeda, baru tahun 2024 baru bisa membuat kegiatan yang bisa menggunakan anggaran daerah. Namun itu tidak menyurutkan semangat Agnes dan teman-teman di bidang pengembangan ekonomi kreatif untuk terus memberi dorongan, dukungan, maupun memberikan semangat kepada para pelaku di bidang ekonomi kreatif, pada pelaku seperti dari 17 subsektor ekonomi kreatif itu, seperti pengrajin, kria, kuliner, itu kita terus memberikan mereka semangat untuk lakukan saja yang kita bisa lakukan sekarang gitu ya. Seperti event-event itu juga Agnes serukan kepada teman-teman di komunitas, jangan menunggu anggaran dari pemerintah. Kalau nunggu tahun 2024 baru kita bisa bikin event. Jadi dengan menyampaikan seperti itu dari pemerintah, saya terus terang saja bahwa ini nggak ada anggarannya gitu ya. Jadi teman-teman dari komunitas yang ingin membuat event juga sudah nggak lagi berpikir dua kali, mereka langsung saja bikin event, seperti contohnya festival Mahakam Fashion
ya yang dilaksanakan di MLG. Itu benar-benar murni dari hasil sumbangan sana sini gitu loh. Tapi ketika mereka membuat event itu bagus gitu. Dan orang-orang yang bergerak di industri pariwisata merasa ini sesuatu yang baru di Samarinda. Kalau sebelumnya kan kita kenal dengan namanya KIS, Kimilau Sarung Samarinda. Sekarang sudah lebih berkembang lagi, muncul lagi ide Festival Fashion, Mahakam Fashion kemarin. Nah itu yang, dan satu lagi ada festival dari budaya, berbasis budaya, Hudok Kawit. Itu juga murni dari sumbangan masyarakat Kota Samarinda. Jadi satu pun tidak ada anggaran pemerintah. Dan itu yang dimaksudkan oleh Bunda Hepibah tadi, sinergi dan kolaborasi itu sangat penting untuk memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah. Jika kita bekerja masing-masing, melakukan semuanya sendiri-sendiri dengan ego sektoral kita masing-masing, tidak ada yang jadilah. Ya. Tidak ada yang bisa menjadi sesuatu untuk, khususnya untuk masyarakat Kota Samarinda, untuk bangsa Indonesia secara umum, dan isunya yang lagi santer-santer ini IKN. Dan Kota Samarinda ini terkajut-kajut orang. Terkajut-kajut jadi ibu kota. Mau tiap hari dari kementerian datang ke kantor, ya ada yang ke titik nol aja gitu, kasih kabar aja kalau sudah di titik nol. Tapi itu memberikan suasana yang berbeda, dan ini sesuai dengan salam perubahan Pak Wali Kota. Karena kita yang dulunya yang adem ayem aja, sekarang menjadi, wah kita bikin apa nih, aku produkku mana nih, kalau IKN jadi heboh sendiri gitu ya. Jadi di bidang ekonomi kreatif ini kita memang ada memfasilitasi haki. Nah jadi karena sekali produk-produk ciptaan hasil ekonomi kreatif yang ada di Samarinda ini yang perlu dilindungi. Nah ini juga Agnes selalu menyampaikan kepada mereka, jangan terlena, gitu. Jangan jadi contohnya reok. Ketika reok itu dinyatakan miliknya Malaysia, warung baru heboh itu milik Indonesia gitu kan. Jangan sampai kita kurang Samarinda juga kayak gitu kan. Ketika sudah di apa sapi itu milik A, B, C, baru ngamuk-ngamuk itu di Samarinda, ya segera urus hakinya gitu ya. Karena kita biarpun teriak-teriak tidak akan didengar ya, karena yang dilihat itu adalah mana legalitasnya gitu. Nah ini yang dari kami bidang ekonomi kreatif bisa lakukan yang tanpa anggaran. Kemudian juga mulai mendata. Jadi dalam rangka menjadikan Kota Samarinda itu kota kreatif, itu harus sekian event gitu kan. Kemudian harus sekian pelaku ekonomi kreatifnya, subsektor kulinernya, subsektor krianya, subsektor aplikasinya, subsektor seni pertunjukannya, wah banyak sekali. Dan itu ujungnya adalah SDM. Nah, kalau kita seni pertunjukan itu SDM-nya kurang-kurang di Samarinda ini, ya dari Jawa lagi yang naik, ya kan. Itu juga dari subsektor musik. Kalau SDM kita bermusik, nyanyi di Samarinda ini tidak mengalami peningkatan, tidak membuat kemasan yang menarik gitu ya, tidak mengikuti perkembangan zaman, ya orang dari luar Samarinda lagi yang akan berkibar untuk subsektor musik. Jadi ini penting sekali seperti yang Ibu Hepibah katakan bahwa pentahelik ini harus dikuatkan. Seyogyanya
Kota Samarinda, pemerintah Kota Samarinda harus membentuk Badan Ekrab, Badan Komite Ekonomi Kreatif. Tapi kita perlu mendata dulu. Jadi kami masih melaksanakan pendataan mulai dari Februari, Maret, April sampai bulan ini, terus menyempurnakan data kami sendiri, karena data Kota Samarinda itu tercampur aduk sama UMKM. Karena UMKM ini sudah ada sejak lama, sedangkan ekonomi kreatif ini baru 2000 gaungnya mulai terdengar setelah Balikpapan dan Tenggarong mengikutinya. Gitu. Kota Samarinda ketinggalan lagi. Jadi Tenggarong sudah jadi kota kreatif subsektor seni pertunjukan, Balikpapan menjadi kota kreatif subsektor aplikasi. Nah, Kota Samarinda belum. Nyusul. Kita dikasih kesempatan tahun ini tadi, dan sudah semua data untuk dasarnya kan minimal 100 borang yang terisi. Kita sudah melampaui itu. Tapi pertengahan bulan kemarin tadi ada suratnya Agnes Serdi Group, pelaku ekonomi kreatif, jika ditunda karena alasan dari Kemenparekraf ada revisi di anggaran mereka. Tapi tidak apa-apa, kita menunggu saja karena syarat dasarnya sudah terpenuhi. Itu informasi sampai di mana kita sudah melangkah untuk mewujudkan Kota Samarinda menjadi kota kreatif. Kemudian PR kita yang lain juga harus banyakin event. Nah, sekarang kembali lagi. Kalau eventnya nunggu anggarannya dari ekonomi kreatif, nggak akan bikin event, karena nunggu tahun 2024 baru bisa bikin event. Nah, ini perlu kreativitas, bagaimana membuat event tanpa menunggu anggaran dari pemerintah. Nah, ini yang perlu kita sama-sama memberikan masukan, baik buat kami di pemerintah, juga harus dibantu karena kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa 4 pentahelik dari unsur pentahelik yang lainnya ini. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dari akademisi, tanpa dari sektor bisnis, tanpa dari komunitas dan dari media. Media ini sangat penting sekali, khususnya untuk pemasaran pariwisatanya, pemasaran hasil produk ekonomi kreatifnya. Nah, di sini media itu sangat dibutuhkan, sangat diperlukan. Itu saja dulu informasi yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan nanti setelah ini ada diskusi juga. Nanti kami siap membantu memberikan data-data yang dibutuhkan, apakah data pelaku ekonomi kreatif yang sudah terkumpul atau data dokumen peraturan-peraturan yang dibutuhkan dalam rangka menyusun apa ini tadi kedai reka tahun 2022. Sebenarnya Agnes itu sebujurnya itu penasaran apa itu kedai reka. Mau tanya sama Bu dosen. Tapi nantilah. Baik, saya akhiri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih. Saya mau bikin pantun. Kalau ada jarumku patah, cakep. Cakep dulu, Bu. Jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada apa, Bu? Kata-kataku salah, cakep. Jangan disimpan di dalam hati. Luar biasa. Setengah mati.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi Om wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, luar biasa. Salam. Mohon tepuk tangannya untuk Bu Agnes. Bisa di bawah saja Bu mic-nya untuk nanti kita tanya jawab di sesi berikutnya supaya lebih mudah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa kepada Bapak Ibu yang telah hadir dari pagi ini dan masih bertahan sampai nanti. Dan semoga juga masih bertahan nanti sampai kegiatan FGD kita. Bu Agnes sangat luar biasa tadi pemaparannya ya terkait tentang bagaimana kemudian Samarinda gitu ya menghadapi IKN Nusantara ini dan tantangannya gitu ya, terutama di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Apalagi katanya di Dispora Par ini sendiri itu merupakan dinas yang baru mengalami penggabungan ya Bu ya, dari yang sebelumnya Dispora dan Dispar Kominfo kalau saya nggak salah ya Bu, terus jadi berubah ya. Dinas Pariwisata. Dinas Pemuda dan Olahraga digabung lagi, luar biasa. Jadi dasar hukumnya katanya masih belum ini nih, masih belum fix gitu. Ya, jadi masih banyak program yang bisa jadi masih terkendala. Tapi ini tantangan yang luar biasa jadinya Bu ya. Biasanya itu kan sama kayak mahasiswa. Kalau sudah challenge, kena pressure, kena tekanan, harus ada target gitu yang bisa dicapai, lebih kreatif itu muncul kan. Biasanya begitu kan teman-teman mahasiswa, tugas dikumpul besok malam ini semua ide keluar gitu ya. Nah, nanti ini juga jadi tantangan nih buat Agnes dan rekan-rekan di Dispora Par. Dan tentu ini juga jadi tantangan buat kita semua dalam kegiatan matching fund ke daerah ini. Program pengembangan eduwisata IKN Nusantara kerjasama dari Universitas Mula Warman dan juga dari Polnes, dibantu teman-teman dari Polnes dan juga dengan Mesra Group yang dipioneri oleh Kayusan yang sangat luar biasa juga nih idenya. Dan kami tentunya berharap bahwa nanti masukan dari Bapak Ibu semuanya selain dari teman-teman mahasiswa dan PL, teman-teman pelaku industri pariwisata bisa memberikan sumbangsih sarannya dan pemikirannya untuk kita semua bagaimana kemudian nanti bahwa output dari kegiatan kami ini yang berupa aplikasi itu bisa menjadi sumber informasi untuk pengembangan pariwisata yang ada di Kalimantan Timur untuk menunjang pencapaian IKN Nusantara begitu ya. Bahwa sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bunda Hetifah dan juga Bu Agnes, dalam hal ini kolaborasi dan sinergi dari berbagai stakeholder yang ada dalam pentahelix diagram itu menjadi sangat penting. Bahwa unsur akademi yang kali ini dipioneri digawangi oleh Universitas Mula Warman dan Polnes begitu ya, dengan teman-teman dari kelompok bisnis dan juga pastinya dari teman-teman komunitas penggiat pariwisata dan ekonomi kreatif di Kaltim serta dari pemerintah dan media. Itu merupakan kunci penting kemudian agar kita bisa mencapai kesuksesan tersebut. Nah, apalagi sejak kemudian Kaltim diterapkan sebagai IKN, ada berbagai macam festival mulai digalakan. Nah, tapi katanya Samarinda ini agak ketinggalan ya, tapi semoga segera bisa mengejar. Startnya boleh saja telat, tapi nanti finishnya siapa tahu duluan kan Bu? Nah itu, ya apalagi ada Unmul dan ada Polnes gitu di Samarinda. Mungkin kita akan mulai masuk ke sesi berikutnya, yaitu kita akan mulai masuk sesi tanya jawab dan juga mungkin masukan dari Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa yang mahasiswa alma mater hijau dan alma mater kuning ya, warnanya sangat cerah semua hari ini. Oh, ada catatan nih, yang nanti pertanyaannya menarik akan mendapatkan door prize. Nah, semangat nih pasti. Jadinya teman-teman peserta, ada door prize-nya. Door prize-nya apa? Masih rahasia. Nanti kita akan Oke, saya persilahkan kepada
Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin menyampaikan pendapatnya, sarannya, dan opininya terkait dengan topik kita pada pagi hari ini tentang strategi bagaimana mengembangkan produk eduwisata IKN Nusantara untuk mendorong industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Kalimantan Timur. Silakan teman-teman. Wah, ada 2 nih sudah dari sini. Ada lagi? Wah, kayaknya masih yang sebelah sini ya, dikuasai. Oh, ada Bapak lagi di tengah belakang. Kita mulai mungkin 3 penanya dulu. Kalau masih kita ada waktu, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Saya persilahkan Ibu yang jilbabnya pink duluan. Ya, sebentar Ibu, kita kasih mic-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih pantun juga ya. Wah, Ibu tidak mau kalah ya. Budaya ini misalnya Bu ya, harus dilestarikan. Silakan Bu. Cikal bakal, berdaya, berwibawa, bening, bersih, dengan jempol yang indah. Wow. Perkenalkan, nama saya Wiwi Widaningsih dan Hajah Kompol Sadina dari IPMI Kalimantan Timur. Luar biasa. Bu, ini kayaknya pantunnya sudah menyiapkannya sudah 2 hari 2 malam ya Bu. Barusan saja. Barusan saja. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bunda Hetipa, mungkin masih ada beliau. Ada Ibu Wiwi, Masih ada. monitor. Baik, Kasih Bu. mudah-mudahan masih monitor. Iya Bu Wiwi. Jumpa kembali, alhamdulillah bisa ketemu walaupun melalui online seperti ini, tapi silaturahmi kita sangat bermanfaat sekali. Yang ingin saya tadi sangat menarik pernyataan yang pertama, yaitu tentang, kalau nggak salah dari Pak Yusan ya tadi, tentang bagaimana kita masyarakat Kalimantan Timur untuk menyambut kehadiran IKN yang sekarang masih dalam proses. Nah, yang pertama tentang SDM. Yang kedua tentang bagaimana kita untuk menjadi pemain. Yang ketiga bagaimana kita untuk menjadi owner. Nah, hal ini menjadi catatan buat saya, bagaimana pemerintah bersama tim-tim yang terlibat di dalamnya untuk menyambut hal tersebut. Bagaimana kesiapan SDM dari sekarang, apa saja yang sudah dilakukan. Kemudian untuk menjadi pemain itu SDM yang betul-betul harus menjadi fokus perhatian kita semua. Karena apa? Jangan sampai nanti kita hanya di PHP. Baik tentang pemain maupun kepemilikan. Masalahnya adalah jika kita sudah bersiap bertempur, mengeluarkan dana begitu besar untuk pelatihan, untuk persiapan perlengkapan, untuk IT dan segala macamnya, tetapi bila dari pusat masih berkroni, mohon maaf tanda kutip, kita hanya di PHP. Tetap proyek-proyek apapun itu akan ditangani oleh siapa yang pandai bernegosiasi, siapa yang pandai untuk memberikan tanda kutip komisi-komisi dari proyek-proyek tersebut. Ini yang harus kita menjadi perhatian, harus diantisipasi. Bagaimana negosiasi kita orang daerah, orang lokal yang harus menjadi pemain dan pemilik owner. Untuk kepemilikan pariwisata, barangkali masyarakat harus dilibatkan langsung, harus dibimbing langsung, harus diberikan dak yang tadi seperti Kebrau dalam pengawasan pemerintah dan tim-tim yang terbentuk. Maka dari itu masyarakat akan merasa memiliki dan bertanggung jawab penuh di dalam pembangunan objek pariwisata. Kemudian selanjutnya untuk menghadapi kunjungan yang akan lebih besar lagi ke depannya, mungkin untuk pariwisata khususnya, karena di Kalimantan Timur ada 10 kabupaten kota, mungkin di pintu gerbang masuk Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan yang memiliki bandara internasional, di sanalah kita pariwisata harus menyiapkan tempat khusus untuk memberikan petunjuk bagaimana Kabupaten Berau, bagaimana Kabupaten Kutai Kartanegara,
10 kabupaten memiliki tempat khusus untuk menyambut datangnya wisata baik domestik maupun internasional dengan SDM yang mumpuni, dengan data, foto-foto, video-video, kemudian pemandu wisata, dengan data-data budget kunjungan ke sebuah wisata, biaya masuk berapa, biaya transportasi berapa, kemudian bagaimana perjalanan kita tunjukkan dalam sebuah video, bagaimana objek wisata yang akan dituju, gambaran-gambaran yang sangat jelas dan lengkap sehingga bisa menarik wisata untuk berkunjung ke suatu daerah. Transportasi pun harus kita siapkan, pemandu harus kita siapkan, dana harus jelas. Jadi mereka akan sangat tertarik untuk berkunjung ke suatu daerah wisata di seluruh kabupaten. Jadi mereka bisa punya pilihan dengan SDM yang kuat, yang bagus, dengan bahasa mungkin yang memang karena akan menghadapi dunia internasional ya. Mungkin harus dipersiapkan dengan baik sekali ya. Mungkin sementara itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima mungkin, kasih. ada yang lain, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwi, ini luar biasa nih pertanyaannya dan juga concern Ibu ya, kekhawatiran Ibu, dan saya pikir ini adalah kekhawatiran kita semua ya menghadapi IKN saat ini gitu. Baik, nanti akan dijawab oleh para narasumber kita. Kita akan berbagi pengalaman, berbagi pikiran terkait dengan hal tersebut. Saya silakan penanya yang kedua. Nanti adik-adik tadi telat angkat tangannya ya, yang angkat tangan duluan ya. Tadi ada Bapak, Ibu atau Bapak tadi, seingat saya. Iya. Oh Ibu nanti ya Bu, Bapak dulu. Iya, Bapak dulu. Biar tidak female speaker semua ya Bu ya. Kita kasih kesempatan sama Bapak-bapak juga. Silakan. Oh boleh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Juraidi. Kami berempat di sini diundang. Terima kasih Pak Yusan, Bu Ketua Panitia, Bu Rahma, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Ada yang satunya masukan, yang satunya pertanyaan Bu. Masukannya seperti ini. Tahun 2012 itu waktu Pak SBY menetapkan MP3IE, EI, itu inovasi daerah menjadi suatu hal yang penting. Karena pencapaian program akan ada lompatan-lompatan kalau kita menggunakan inovasi. Nah, tahun 2012 kebetulan kami pernah mengikuti training internasional terkait dengan inovasi daerah suatu negara Asia. Kami ingin bercerita, ini bisa menjadi masukan buat kita semua. Bahwa di sana itu tidak pentahelik lagi, tapi sudah menjadi hexahelik. Tambah satu dari semua tadi akademisi, kemudian bisnismen, kemudian dunia usaha, community dan lain-lain. Tambah satu itu lembaga keuangan, perbankan, keuangan. Tadi menjadi catatan penting dari Ibu Agnes tadi yang sering dibicarakan. Nah, kenapa di sana bisa maju? Pada saat kita di sana 35 tahun orang Korea berkata kita ketinggalan dari Jepang. Tinggal dari Jepang. Bagaimana cara melampaui Jepang atau sama persis dengan Jepang? Akhirnya kita harus berinovasi, berkolaborasi. Karena salah satu poin inovasi adalah kolaborasi. Tidak bisa kita bekerja sama seperti tidak bisa kerja sendiri seperti yang dikatakan Bu Agnes tanpa kolaborasi. Nah demikian juga industri kreatif ini Bu. Nah di sana dicontohkan. Kalau kita lihat lagu-lagu Korea bisa mendunia, drama Korea bisa mendunia, itu seperti apa? Ternyata tidak hanya kerjaan oleh artisnya Bu. Setelah dikaji oleh triple helix, hexahelix tadi itu yang mengkaji biasanya lembaga pendidikan, dunia pendidikan dan unsur bisnisnya. Orang Korea itu tidak akan bisa laku kalau dijual bahasanya. Setelah itu dicari lagi, apa yang bisa bernilai jual di Korea? Yang bernilai jual Korea itu adalah ketampanan, kecantikan, dan koreografinya Bu, tariannya. Jadi kalau adik-adik sekalian lihat, pasti yang ditampilkan itu adalah kerjasama, keapikan koreografinya. Itu nilai jual.
Nah, kemudian di situ masuklah yang namanya dunia pendidikan, bagaimana kreasinya, dunia usaha, Samsung dan lain-lain. Begitu kita berfoto, itu langsung masuk di Samsung itu gerakan Gangnam Style segala macam itu foto kita. Demikian juga hal-hal yang lainnya. Yang kedua adalah mereka fokus, Bu. Jadi banyak sekali inovasi-inovasi kreativitas yang bisa ditampilkan tapi tidak bisa menjadi inovasi. Jadi fokus 1-2 kegiatan yang di launching itu yang dikerjai bersama-sama. Nah, itu hal yang penting yang kami dapatkan di sana. Dan satu lagi, dari semua ini perlu ada suatu wadah, Bu. Namanya inkubator business center. Jadi rekan-rekan yang berkreator itu di sana, di situlah tempat nanti peneliti, kemudian revenurnya, lain-lain lembaga usahanya, dari satu tim itu ada di sana. Ini yang mungkin yang bisa kita bawa ke tempat kita, karena kita itu seringkali punya ide-ide tapi tidak bekerja sama. Sering bekerja kerjasama tapi masing-masing di tempat itu. Artinya kita ini dari hulu sampai hilirnya kita bicarakan, terus kemudian bagaimana suatu produk itu bisa ditampilkan dan berhasil, kemudian pindah ke produk lain lagi. Mungkin leading sektornya di pariwisata kalau di industri kreatif. Ya, yang pertanyaan saya adalah, sudahkah untuk Bu Agnes terutama ini yang dari pemerintahan karena menyangkut regulasi, pariwisata ini sudah menjadi industri, Bu? Karena gini, kalau dia tidak menjadi industri, supply dan demand-nya nggak ada. Orang asing itu kalau datang di kita mau lihat apa? Ini mohon maaf, Bu. Kalau di Tenggarong ada Pulau Kumala, di situ ada kegiatan wisata naik sepeda apa segala macam, di negara mereka mungkin lebih bagus. Tapi kalau begitu dia masuk ke dunia wisata alam, di tempat mereka nggak ada. Tapi yang jadi masalah selalu akses. Orang Barat itu nggak punya akses, Bu. Nggak perlu akses. Yang penting mereka itu keamanan wisatanya, seperti Ibu sampaikan kemarin tadi itu, kepastian acaranya, kepastian harganya. Karena orang Barat itu nggak mau kalau ditipu, Pak. Dia datang, acaranya nggak ada, bayarnya juga naik turun segala macam, itu yang menjadi. Karena pariwisata itu sosialisasi atau pengenalan wisata dari mulut ke mulut itu sangat penting. Itu saja, Pak. Jadi satu saran, satu pertanyaan, sudahkah industri itu jadi sudah masuk ke dunia industri wisata itu? Kalau tidak, akan susah juga. Iya, siap. Terima kasih. Wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Zuraidi, betul ya Pak saya? Juraidi. Zuraidi. Ya, pakai J. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Yang pertanyaan ketiga, Ibu. Ya, Ibu yang pakai jilbab coklat. Silakan Ibu. Terima kasih. Ya, saya Ratna Kusuma. Saya di sini mewakili UPT Perkasa. UPT Perkasa. Oh, siap. Gini Bu, kami mungkin berbicara dari pihak akademisi. Di sini banyak hal-hal yang sebenarnya sudah dikerjakan oleh para akademisi di sini, seperti pengembangan atau budidaya dari anggrek hitam, kemudian budidaya dari elei melalui beberapa teknik, di antaranya kultur jaringan. Dan itu sebenarnya sudah menjadi kegiatan kami di sini. Mungkin itu akan menjadi hal menarik kalau kita bisa menjadikan itu lebih luas lagi dalam hal ini, karena kita tahu bahwa anggrek hitam itu sebenarnya adalah ikon dari Kalimantan Timur. Dan itu pastinya akan menjadi nilai jual, di mana anggrek hitamlah yang akan dilihat oleh para pendatang ekowisata ini, dan mereka bukan hanya untuk melihat makanan, tapi juga melihat alam yang menyediakan beberapa potensi yang ada. Mungkin yang menjadi pertanyaan saya, adakah yang bisa kita kerjasamakan dalam bentuk mitra kebersamaan begitu Bu, untuk mengisi pengembangan dari IKN. Mungkin itu saja, dan saya di sini datang berdua dari UPT Perkasa, dan Ibu Andi juga akan mewakili dari ikan mungkin yang akan dibicarakan. Silakan Bu kalau ingin menambahkan.
Monggo Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kebetulan wabarakatuh. saya dari Fakultas Perikanan, kemudian teknologi hasil perikanan. Nah, sehubungan dengan potensi sebenarnya. Jadi kalau yang saya tahu bahwa kalau saya bilang begini, potensi perikanan Kaltim itu sangat tinggi. Sebenarnya itu nonsen bagi dunia usaha. Iya. Karena yang mau potensi itu masih di alam. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana caranya saya mendapatkan bahan baku dengan yang segar. Nah, contoh nih saya tertarik sebenarnya pengembangan di Hulu Mahakam yang kita tahu bahwa memang potensinya sangat tinggi. Dan sebenarnya dari dulu sampai sekarang ternyata ikan kering kita yang dianggap biasa-biasa saja itu ternyata itu adalah mensuplai untuk daerah Jawa dan sekitarnya. Nah, itu yang menjadi miris karena kadang-kadang mereknya itu bukan dari sana, Merek kita. tapi berpindah. Artinya transit dulu. Nah, ini dia yang harus kita kembangkan dan kita ambil sebagai nanti ikon untuk IKN. Iya, iya. Sebenarnya gini Bu, mereka sudah bisa sebenarnya menghasilkan. Yang perlu kita dampingi adalah bagaimana caranya itu bisa bersaing dalam hal mutu untuk bisa dijual. Itu, nah perlu pendampingan. Jadi dalam hal ini, mari kita bersama-sama untuk menggarap itu. Jangan hanya bisa menangkap produksi dan menjual dan lokalan, tetapi bagaimana kita caranya menangani bahan baku, proses dengan JMP dan SOP yang baik. Karena mungkin berbicara HACCP belum jauh, masih jauh. Tapi untuk UKM kita, berbicara JMP sama SOP udah lumayan bagus, Bu. Nanti prosesnya kita baikin, sanitasinya dibaikin, kemasan yang menarik. Berarti apa pemasarannya sudah masuk nih digital, informasi seperti itu, Bu. Mari kita berkolaborasi untuk menangani itu semua. Itu hanya satu produk, Bu. Ikan asapnya yang sangat bagus sekali, karena saya membaca banyak artikel juga bahwa yang terkenal kita tuh adalah ikan baung, Bu, ya kan? Nah, itu di negara manapun sebenarnya ada. Kenapa enggak kita tingkatkan juga sebagai ikon? Kemudian ikan yang lain, Bu, yang lokal endemik itu bagus sekali kita kembangkan. Nah, mari kerupuknya. Kerupuk semua orang tahu bikin, Bu. Bagaimana caranya memasarkan sebenarnya? Bagaimana meningkat nilai jualnya sehingga bisa bersaing. Di lokal mungkin is okay, tetapi bagaimana ke Jawa? Mereka sudah punya merek yang bagus, kita bisa kok. Jangan sampai orang lain yang masuk ke kita, ternyata mereka mendapat added value yang paling tinggi. Kesian nih pengolah kita. Saya sebagai orang akademisi kayaknya terpanggil juga untuk itu, Bu. Satu lagi, Bu, terasi, Bu. Untuk Bontang dan Berau itu sangat luar biasa karena pure makai udang. Kalau di Jawa kan campuran, Bu. Betul, Saya Bu. banyak riset mengenai itu, melihat mutu seperti apa. Saya bilang pernah, Bu, dulu itu saya lupa tahun berapa ada kerjasama dengan Kota Bontang. Jadi idenya adalah untuk bikin canning product. Jadi pengalingan ikan. Saya bilang nonsen karena Bontang tuh potensi ini sedikit sekali, berbatasan dengan daerah mana kan sempit tuh, Bu. Kenapa enggak yang lokal itu loh? Saya bilang UKM lokal itu diangkat derajatnya. Jangan lagi kita membuat terasi yang lepeng seperti ini. Ya buat seperti bubuk atau seperti ABC yang kecil-kecil itu, Bu. Sekali buat udah. Kenapa enggak ke situ, saya bilang. Nah, itulah harapan saya, Ibu Bu Ramawati, kemudian Bu Apipa, mungkin bisa kita berkolaborasi. Kebetulan saya dari teknologi hasil perikanan, itu yang riset-riset mahasiswa kami, Bu, dia kerjakan sekarang ini. Itu saja infonya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami siap membangun warahmatullahi IKN, Bu, dengan produk lokal perikanan kita. Wah, luar biasa ini. Luar biasa, tepuk tangan ya. Ada 3, tadi saya kasih satu kesempatan deh, 4. Tadi ada dari teman-teman mahasiswa yang di belakang. Dari tadi udah angkat tangan. Silahkan. Semoga nanti kita masih punya waktu buat teman-teman yang lain, kita akan upayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nanda Yuna Cayani dari Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Siap. Izinkan saya bertanya, bagaimana cara kita nantinya untuk mempertahankan eduwisata yang akan kita wujudkan? Karena kita tahu bahwa banyak wisata atau eduwisata yang ada di Samarinda, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta, banyak yang berhenti di tengah jalan dan akhirnya terbengkalai dan dilupakan. Selanjutnya, apakah dari program yang akan kita laksanakan ini akan dilakukan controlling agar kegiatan ini berjalan secara kelanjutan dan akhirnya kita bisa menghapuskan kata-kata untuk melupakan atau terbengkalai itu sendiri. Karena kita tahu setiap kegiatan atau program itu kita pasti hanya bersemangat di awal dan ujung-ujungnya kita akan
daya juang kita akan menurun kayak itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Wah, ini teman-teman mahasiswa nih masih semangat ya. Gimana nih? Jangan cuman di awal aja, harus sampai selesai nanti, harus sampai terus semangatnya dijaga. Luar biasa. Mungkin ada 4 pertanyaan ini dari Bu Wiwi ya, IPMI, dan juga dari Pak Zuraida dan teman-teman Juraidin. Ya, Juraidin. Edin. Ini kopinya agak-agak ini Mbak ya, sudah ya. Terus dari ibu dari UPT Perkasa juga luar biasa ajakan kolaborasinya, dan juga dari teman-teman mahasiswa. Saya beri kesempatan pertama mungkin kepada Bunda Hetifah dulu, semoga masih punya waktu untuk menjawab Bu dari pertanyaan Ibu Bapak yang hadir pada pagi hari ini. Bunda Hetifah masih ada? Kayaknya Mas sedang rapat ya. Mungkin kita skip dulu, mungkin kita akan jawab yang di sini dulu. Pertanyaannya tadi ada juga buat Kayusan ini. Kayusan juga harus menjawab pertanyaan dan juga masukan dari Bapak Ibu yang tadi disampaikan terkait dengan kolaborasi kita ini tadi. Silakan. Silakan Kai. Kayaknya nggak enak banget ya panggilnya. Silakan Kai, itu gimana gitu. Kakak. Kakak. Oh ya kakak. Yang mau dipanggil Kai kakak. Silakan kakak. Ya, abang deh abang. Ya, sebelum saya jawab, saya ini ada om saya, Om Awi tadi tidak terlihat karena saya tidak tahu juga datang. Saya mohon maaf kalau ini sesepuh juga, istilahnya banyak guru yang mengajari kami banyak hal lah. Ya, di sebelahnya tadi Pak Zuraidi, di belakangnya ada Mas Ruli. Ya, insya Allah. Nanti duduk depan aja Om Awi. Saya coba jawab satu-satu ya. Silakan Yang saya catat, abang. Saya langsung jawab yang terakhir saja karena itu sangat menentukan. Jawabannya tadi ini kelanjutannya bagaimana? Jangan nanti di awal saja. Ibaratnya kalau bahasa dulu itu panas-panas tahi ayam, ya kan? Habis itu makanya tadi saya sampaikan ini adalah komersial. Satu saya bilang dari awal. Outputnya ada portal aplikasi yang akan dipakai, ya, yang berjalan dan memang tujuannya berjualan. Ya, jadi ini serius, ini urusan bisnis, urusan duit, cuan kalau bahasa sekarang. Ya, artinya memang orientasinya sangat. Kita kan kadang kalau di akademisi atau apa kadang sungkan bilang bisnis. Padahal kalau nggak ada duit ya nggak bisa berjalan juga. Dan itulah yang terjadi. Ya, selebrasi seremonial akhirnya tewas karena tidak ada duit. Dan saya paham sekali itulah. Ya, kalau ada yang area wisata, saya kan ada juga 6 hektar, 4 hektar. Ya kalau yang datang tidak cukup ya tidak bisa. Makanya saya di awal saya bilang banyak titik yang kita tidak mau mengakui bahwa kalau tanpa adanya IKN tidak bisa. Karena penduduk terlalu sedikit, terlalu jauh, infrastruktur kurang. Nah, dengan adanya IKN inilah perlu segera bergegas. Karena tambahan penduduk jadi banyak, segmentasinya banyak dari orang pedalaman sampai orang luar negeri, internasional. Coba Anda lihat tempat wisata-wisata yang Anda bilang itu terbengkalai. Sekarang bayangkan ada penduduk di IKN baru, nggak usah jauh-jauh deh, 1,5 juta. 50.000 aja bertambah. Ya. Atau 100.000 aja, itu lain lagi ceritanya. Dia akan bisa kalau dulu dari Jakarta ke Derawan jauh, sekarang kalau dari IKN kan lumayan. Ya, ada tempat wisata di Bontang, ya agak repot juga, tidak terlalu banyak juga penduduk, tapi dengan ada injeksi 50.000, 100.000 penduduk itu jadi mungkin. Nah inilah salah satu langkah yang rekomendasi menunggu praktik GoFood. sini beda sudah situasinya gitu. Welcome to channel ya, kayak yang Mas Azerbaijan, ya kan, yang dari negara Turkmenistan. Saya sempat nanya di Facebook, ini piannya dari Azerbaijan nggak apa? Sampai hari ini belum ada jawaban. Sini ada Desa Pela di Kota Bangun. Ya, penghargaan juga banyak. Cuma saya nggak tahu dari segi bisnis apakah masuk atau enggak. Ini aja ya, langsung belakang aja. Karena bisnis is bisnis, duit is duit.
Ya, selebrasi juga tidak menolong. Nah, at the end of the day it's about money. Kalau kata Pak Agung ini, es geht immer um Geld. Ya, on the Geld gets nih. Nah, jadi itu, Mbak. Jadi insya Allah dengan semangat baru ini, outputnya adalah memang bisnis. Langsung saja kita deklarasikan tujuannya berjualan. Data-data yang diberikan itu nanti harus masuk. Nanti mahasiswa membantu menstrukturkan, membantu memikirkan lah. Jadi kalau orang tuh tinggal baca kurikulum Anda, oh ternyata ada yang namanya eduwisata, dan saya bisa buat sesuatu yang kalau ditujukan ke orang Jerman laku nih. Cara buat keong apa, dan ini ada di saya. Nanti dia akan kontak Anda, atau dia akan masuk ke aplikasi kita, minta pendampingan, atau bahkan dia mengisi sendiri konten dan lain-lain itu. Jadi ya memang seperti itu. Karena dijawab dengan cara lain juga nggak bisa. Kita kadang mati gaya juga dengan kurangnya jumlah penduduk dan kurangnya segmentasi. Terus yang mohon maaf sebentar. Tadi kan terkait juga dengan pertanyaan Ibu tadi yang pertama. Ya kalau dari slide saya tadi saya kurang sempat ngelihat. Cuman yang saya ingat SDM. Saya ingat saya nulis kalimat slogannya kan kalau bisa jangan cuma jadi penonton, tapi juga pemain. Nah, baris kedua ada tuh, cuman kecil tadi lupa saya baca di slide saya tadi. Kalau bisa jangan cuma jadi pemain, tapi jadi pemilik. Gitu. Ada, tadi agak terliwat itu. Sebenarnya itu kuncinya. Jadi gimana kita bisa memiliki, ya kalau pemain ini kan kalau sekarang hanya sertifikasi dan menjadi pekerja, tidak salah. Tapi ada sekian banyak orang yang punya lahan, Ibu Agnes mungkin kan banyak juga dari teman-teman di pedalaman itu. Ya kalau cuma menjual saja mudah. Ya, saya ingat ada lihat video di YouTube Ibu. Ya, kita banyak menjual tanah untuk beli bakso. Tapi orang jual bakso untuk beli tanah. Artinya memang SDM itu utama. Ya, kadang kita kan bilang, wah pendatang ini mengganggu segala macam. Ya, ini kan kita NKRI ya. Pada akhirnya, ya memang SDM utama. Ya, kalau kita pun punya segala macam cerita tanah terjual itu kan karena memang juga tidak bisa dikaryakan. Nah dengan ada IKN ini mohon maaf agak merubah. Titiknya tuh jadi lebih dekat. Interestnya orang yang punya modal, ngambil keputusan. Ya. Bubuhan Swedia yang mungkin kalau tidak ada IKN, kalau ke Jerman Pak Agung banyak sudah kawalan orang Jerman di sini. Ya itu juga penting. Nah ini terus yang kita bahas. Makanya nanti ini menjadi kurikulum yang akhirnya membuat orang-orang yang punya lahan jadi tahu, oh ternyata lahan saya bisa dijadikan seperti ini nih. Dan wisata itu tidak hanya berjualan makanan atau apa, tapi dia ada aspek lain. Atau kalaupun investasi diajari, bisa ada bentuk namanya PT yang masuk saham. Nah itu kan tidak pernah disebutkan. Ya berikutnya mungkin Bu Agnes sama Bu Rahma. Siap, terima kasih Kak Yusan atas jawabannya. Bu Agnes, monggo Bu, silakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan yang menarik menurut saya nih, edukasi pariwisata berkelanjutan itu gimana sih? Ya. Ini kembali lagi ke SDM tadi. Kalau SDM kita itu sudah kuat, kemudian regulasinya juga sudah mantap, kan profesional jadinya. Orang sudah makan dari situ, udah hidup dari situ, dia akan berkelanjutan. Kenapa? Di situ ekonomi kreatifnya muncul. Kalau tidak kreatif, ya orang akan bosan dan lari. Eduwisata yang dia suguhkan gitu-gitu aja gitu kan. Tidak ada sesuatu yang menarik, tidak ada, karena eduwisata itu kan dia ada segi pendidikannya ya. Ini yang mau disuguhkan itu misalnya budaya saja, ya lama-lama bosan, diselang-seling. Bolehlah budaya tapi dikreasikan lagi, mungkin geser sedikit ke budaya kreasi atau budaya yang terkini. Adik-adik mahasiswa kan sukanya yang zaman now gitu kan. Nah kalau kita suguhkan budaya itu tetap
kuno kayak budaya saya ya, budaya Dayak. Kalau dulu pakai cancut ya, sekarang kan kalau pakai itu lagi kan sudah nggak zaman lagi. Bisa masuk angin bilang anak mudanya. Jadinya kita kreasikan dari celana gitu ya, yang dikreasikan sehingga dia tetap sebagai penampakan zaman dulunya gitu. Tapi dikreasikan sehingga anak-anak muda zaman sekarang, khususnya yang laki-lakinya, tetap dia bisa memakai cancut tanpa merasa pakai cancut gitu ya. Jadi bagaimana membuat itu berkelanjutan, ya dia harus terus-menerus. Kreativitasnya harus muncul terus, inovasinya harus muncul terus. Kemudian kalau eduwisata itu dikembangkan lebih kekinian lagi, itu kan bisa masuk ke dalam permainan-permainan gitu, sehingga itu akan menjadi makin menarik gitu. Itu untuk keberlanjutan, karena beda ekonomi kreatif dengan kayu, batu bara, itu kan bisa habis. Tapi ide kreatif manusia itu selama dia mau berpikir, itu tidak akan pernah ada habisnya. Akan terus berkreasi. Contoh, sarung. Kalau sarung yang biasa dipakai pergi ke masjid, itu terus yang kita suguhkan, kan nggak ada menarik-menariknya. Lagian kalau beli satu sarung kan mahal tuh. Apalagi sarung Samarinda. Minimal 300.000 satu lembar. Kan orang kalau datang, pelancong datang itu kan untuk belikan souvenir, ya nggak mungkin dia aku beli 300.000 cuma dapat satu sarung aja gitu. Ya. Jadi kita kreasikan, sarungnya dibikin kipas, tapi tetap sarung gitu, sarung Samarinda. Ini apa sarung Samarinda, tapi dalam bentuk kipas. Nah seperti itu, dia terus diperbaharui ide-idenya. Oke, itu terima kasih. Mungkin tadi Bu juga pertanyaan dari Pak Zuraidin tadi, apakah kalau di Samarinda sendiri itu pariwisata sudah jadi industri Bu? Gimana nih kira-kira Bu? Bu Agnes mewakili dari teman-teman diaspora para. Industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Samarinda ini baru, ya baru, kemudian baru mau bergerak ke sana, gitu. Jadi itu tadi yang Agnes bilang, harusnya kita ini di Kota Samarinda membentuk yang namanya komite ekonomi kreatif itu, ya, karena komite itulah yang akan mendorong pemerintah. Ya. Roadmap-mu belum loh, ini mu belum loh, gitu. Komite ini yang karena komite itu terdiri dari pentahelik ini. Ya. Ada akademisnya di situ, ada bisnisnya di situ, ada media, komunitas, ya, semuanya di situ. Dari komite ekonomi kreatif inilah yang mendorong pemerintah untuk melakukan apa untuk membentuk industri pariwisata dan ekonomi kreatif ini. Ya, siap. Sehingga pemerintah akan tahu kekurangannya di mana, regulasi apa nih yang kurang gitu kan. Jadi kalau hanya pemerintah aja tadi seperti yang Agnes bilang nggak akan jalan. Ya. Harus melibatkan semua unsur. Ya, pelaksananya kan publik juga, pelaksananya kan warga masyarakat juga. Pemerintah ini hanya sebagai perekat aja, gitu ya. Yang akan nyambung ke ini, nyambung ke itu. Contohnya usaha. Usaha ini aku mau usaha pariwisata tapi kok susah banget ya. Terus apa ini yang harus pemerintah lakukan supaya nggak susah? Misalnya izinnya dimudahkan, misalnya gitu ya. Nah harus regulasinya gimana? Nah, dipermudah gitu. Iya, exactly. Ya, itu tadi maksudnya. Supaya apa yang kita cita-citakan bersama, pariwisata dan ekonomi kreatif ini bisa berkelanjutan. Kenapa di Jawa, kenapa di Bali mereka bisa hidup dari pariwisata? Ya.
karena itu sudah menjadi industri. Sedangkan kita di Samarinda, khususnya di Kalimantan Timur, itu belum. Kenapa? Batu bara masih ada, Ya, ya. kayu masih ada kok. Sehingga kita belum kepepet. Memang harus keluarkan ilmu kepepet memang. harus dibikin harus dipaksa iya, dulu ya. jalan. Baru dia mau kembangkan ilet sapinya aja ya. Dari dulu sampai sekarang ilet sapi kayak gitu aja gitu ya. Karena belum kepepet, masih laku kok jual segitu gitu. Nah, jadi kita sedang berjalan ini untuk membentuk ruang-ruang bagi pelaku ekonomi kreatif, bagi pelaku pariwisata, sehingga ini menjadi satu industri. Dan industri itu nggak berdiri sendiri, harus tetap sama-sama juga. Dan ujungnya adalah melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Terima kasih. Mungkin ditambahkan Bu Dosen. Ya, terima kasih Bu Agnes. Bu Rahma, silakan Bu untuk menanggapi beberapa pertanyaan tadi, terutama terkait dengan masalah kolaborasi ini. Bagaimana caranya? Silakan Bu. Ya, terima kasih tadi pertanyaan dari EPMI ya, ya, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Terus tadi dari Pak Juraidi, Kabid Pemberdayaan dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, juga tadi dari mahasiswa ya, agribisnis. Menyambung dari Pak Yusan dan Bu Agnes terkait kolaborasi, saya informasikan bahwa ya kedai reka itu apa sih gitu ya. Jadi kedai reka itu kedaulatan Indonesia dalam reka cipta. Itu program dari Kementerian Menristek Dikti yang tahun ini dananya 1 triliun untuk seluruh insan dikti di Indonesia gitu, dan berkolaborasi dengan mitra ataupun kementerian dan lembaga. Kemarin saya lapor ke Pak Wakil Rektor 1 Prof Agung bahwa Unmul sudah 2 tahun ini mendapatkan kedai reka. Tadi Pak Anton Ketua LP2M menyampaikan terutama Universitas Mula Warman itu bidangnya adalah hutan tropis gitu ya. Jadi setiap universitas khususnya negeri punya keunggulan. Dan kemarin saya diinformasikan oleh Prof Agung, nanti kita bisa mungkin sekarang sudah teman-teman di pelaku pariwisata itu melakukan kegiatan ke Canopy Bridge gitu ya. Jadi mangrove. Nah, terkait dengan makanan juga dari kita juga di tahun ini juga dapat Prof Enos, ahli bidang madu, jadi kelelut madu ya. Nah, itu nanti kita bisa berkolaborasi bahwa itu bisa masuk di website atau di apps dari yang dibuat oleh tim mitra terkait dengan Eduwisata IKN. Selain itu juga Prof Esti juga terkait dengan perikanan di ikan di mangrove, karena yang kalau mungkin teman-teman atau yang masih ada di ruang Zoom gitu, di virtual, di Balikpapan itu salah satunya mangrove, wisata mangrove menjadi objek wisata juga selain kemarin titik 0 IKN. Saya menyampaikan kemarin waktu saya ke Bu Hetipa meminta